soal latihan PPG dan pembahasan, soal kompetensi pedagogik guru, pendidikan profesi guru, PPG, bagi guru tertentu, tahun 2024. Nomor 1. Salah satu sintaks problem-based learning adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Contoh aktivitas pembelajarannya adalah A. Siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data bahan-bahan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. B. Kelompok mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan. C. Siswa melakukan penyelidikan, mencari data referensi sumber untuk bahan diskusi. D. Kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah. Dari pilihan tersebut manakah jawaban yang paling tepat? Ya. Benar. Jawaban yang paling tepat, yaitu A. Siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data bahan-bahan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Mari kita ulas, mengapa pilihannya A. Karena aktivitas pembelajarannya mencakup siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data bahan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan prinsip problem-based learning. Soal nomor 2. Indikator kunci dari kompetensi dasar menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar adalah A. Menjelaskan tentang gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. B. Menganalisis hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. C. Menguji hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. D. Mengklasifikasi tentang gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Dari pilihan tersebut, jawaban manakah yang paling tepat? Ya, benar jawabannya B. Menganalisis hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Mari kita ulas, mengapa jawabannya B? Karena indikator kunci untuk kompetensi dasar tersebut adalah menganalisis hubungan antara gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar, bukan hanya menjelaskan atau mengklasifikasikan. Soal nomor 3. Strategi guru saat peserta didik belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah A. Membangun skemata dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. B. Merubah perencanaan disesuaikan dengan kemampuan siswa. C. Tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. D. Membentuk kelompok siswa dengan kemampuan yang heterogen. Dari pilihan tersebut, jawaban manakah yang paling tepat? Ya, benar jawabannya C. Tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Mari kita ulas, kenapa jawabannya C? Karena strategi guru yang efektif adalah tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi meskipun siswa belum siap, namun dengan memperhatikan pengembangan kemampuan siswa. Soal nomor 4. Pada pendidikan abad ke-21, kompetensi collaboration sangat penting karena peserta didik dapat A. Menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif baik secara mandiri maupun berkelompok. B. Bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. C. Mengomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis, maupun teknologi. D. Mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, klaim dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam, serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari pilihan tersebut, jawaban manakah yang paling tepat? Ya, benar jawabannya B. Bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. Mari kita ulas kenapa jawabannya B. Karena collaboration, atau kerjasama, sangat penting karena memungkinkan peserta didik untuk bekerja bersama dalam kelompok untuk memecahkan masalah yang ditemui. Soal nomor 5. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. Aktivitas pembelajaran di atas merupakan model project-based learning pada sintaks. A. Memonitoring keaktifan dan pengembangan proyek. B. Pertanyaan mendasar. C. Menyusun jadwal pembuatan. D. Mendesain perencanaan produk. Dari pilihan tersebut, jawaban manakah yang paling tepat? Ya, benar jawabannya D. Mendesain perencanaan produk.
Mari kita ulas mengapa jawabannya D. Karena aktivitas pembelajaran tersebut, yaitu menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas dan persiapan alat, bahan, media, dan sumber, sesuai dengan tahap mendesain perencanaan produk dalam model Project-Based Learning. Soal nomor 6. Pada KD, membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Di pengembangan materi pengayaan pada KD tersebut adalah A. Menjelaskan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. B. Menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestarian. C. Menyebutkan upaya pelestarian beberapa jenis makhluk hidup. D. Membandingkan siklus makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Dari pilihan tersebut, jawaban manakah yang paling tepat? Ya, benar jawabannya B. Menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestarian. Mari kita ulas mengapa jawabannya B. Karena pengembangan materi pengayaan pada kompetensi dasar tersebut adalah menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestarian, bukan hanya menjelaskan atau membandingkan. Soal nomor 7. Kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik yang diawi dengan pemberian rangsangan, mengajak peserta didik dalam mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik simpulan. Model yang tepat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di atas adalah A. Discovery Learning, B. Inquiry Learning, C. Problem-Based Learning, D. Project-Based Learning. Dari pilihan tersebut, jawaban manakah yang paling tepat? Ya, benar jawabannya A. Discovery Learning. Mari kita ulas mengapa jawabannya A. Karena kegiatan pembelajaran yang melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, serta pemberian pembuktian dan simpulan sesuai dengan prinsip-prinsip discovery learning. Soal nomor 8. Aktivitas pembelajaran pada model Project-Based Learning pada sintaks mendesain perencanaan produk adalah A. Peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, mendiskusikan masalah yang muncul, selama penyelesaian proyek dengan guru. B. Peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan. C. Peserta didik membahas kelayakan proyek yang sudah dibuat dan membuat laporan produk karya untuk dipaparkan kepada orang lain. D. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. Dari pilihan tersebut, jawaban manakah yang paling tepat? Ya, benar jawabannya D. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. Mari kita ulas mengapa jawabannya D. Karena aktivitas pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah termasuk dalam tahap mendesain perencanaan produk dalam model Project-Based Learning. Soal nomor 9. Salah satu aktivitas menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis merupakan sintaks discovery learning yang A. Pembuktian, verification, B. Pengolahan data, data processing, C. Pernyataan identifikasi masalah, problem statement, D. Pernyataan identifikasi masalah, problem statement. Dari pilihan tersebut, jawaban manakah yang paling tepat? Ya, benar jawabannya A. Pembuktian, verification. Mari kita ulas mengapa jawabannya A. Karena aktivitas menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis merupakan bagian dari sintaks discovery learning yang berfokus pada pembuktian. Soal nomor 10. Contoh aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah A. Mencatat hasil pengamatan cuaca, B. Membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi, C. Membaca berbagai sumber tentang cuaca dan iklim, D. Melihat video tentang cuaca. Dari pilihan tersebut, jawaban manakah yang paling tepat? Ya, benar jawabannya B. Membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi. Mari kita ulas mengapa jawabannya B.
Karena membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi merupakan contoh aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi karena melibatkan analisis dan pembandingan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi.